Yo sobat, kali ini admin ingin membahas part 3 dari kisah Sunan Kalijaga. Mungkin ini part terakhir, baiklah mari kita mulai. Kemarin pembahasan kita sampai Raden Said masih memikirkan ucapan Sunan Bonang, maka dari itu Raden Said mengejar orang itu. Segenap kemampuan dikerahkannya untuk berlari cepat, akhirnya dia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. Sepertinya santai saja orang itu melangkahkan kakinya, tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun, terseok-seok dan berlari lagi. Setelah tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti, bukan karena kehadiran Raden Said melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan, dan sungai itu tampaknya dalam, dengan apa dia harus menyeberang. Tunggu, ucap Raden Said ketika melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya lagi. Sudilah Tuan menerima saya sebagai murid, pintanya. Menjadi muridku, tanya orang itu sembari menoleh. Mau belajar apa? Apa saja, asal Tuan menerima saya sebagai murid, jawab Raden Said. Berat sekali anak muda, bersediakah kau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia, jawab Raden Said. Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan menungguinya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya lelaki itu menyeberangi sungai, sepasang mata Raden Said terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja, kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin bahwa calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi, waskita dan mungkin saja golongan para wali. Setelah lelaki itu hilang dari pandangan Raden Said, pemuda itu duduk bersila. Dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Maka ia segera berdoa kepada Tuhan, supaya ditidurkan seperti para pemuda di Goa Kahfi ratusan tahun silam. Doanya dikabulkan. Raden Said tertidur dalam semedinya selama 3 tahun, akar dan rerumputan telah merambati sekujur tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun, lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said, tapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih, kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa ke Tuban? Karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari, Raden Said terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai, karena dia pernah bertapa di tepi sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang hanya sekedar simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang pergi selalu membawa tongkat atau pegangan hidup, itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama, membawa iman sebagai penunjuk jalan kehidupan. Raden Said kemudian disuruh menunggui tongkat atau agama di tepi sungai itu, artinya Raden Said diperintah untuk terjun ke dalam kancah masyarakat Jawa, yang banyak mempunyai aliran kepercayaan dan masih berpegang pada agama lama yaitu Hindu dan Buddha. Sunan Bonang mampu berjalan di atas air sungai tanpa amblas ke dalam sungai. Bahkan sedikit pun ia tidak terkena percikan air sungai. Itu artinya Sunan Bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh Sunan Bonang sendiri yaitu Islam. Dan akhirnya orang tua Raden Said pun merindukan anaknya, setelah bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya, Permaisuri Adipati Wilatikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih setelah usaha Adipati Tuban menangkap para perampok yang mengacau Kadipaten Tuban membuahkan hasil. Hati ibu Raden Said seketika berguncang kebetulan saat ditangkap oleh para prajurit Tuban. Kepala rampok itu mengenakan pakaian dan topeng yang persis dikenakan Raden Said. Rahasia yang selama ini tertutup rapat terbongkarlah sudah. Dari pengakuan perampok itu tahulah Adipati Tuban bahwa Raden Said tidak bersalah. Ibu Raden Said menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar telah menyesal mengusir anak yang sangat disayanginya itu. Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun-tahun kemudian sudah kembali ke Tuban. Hanya saja tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang. Untuk mengobati kerinduan sang ibu, tidak jarang Raden Said mengerahkan ilmunya yang tinggi, yaitu membaca Quran dari jarak jauh, lalu suaranya dikirim ke istana Tuban,
suara Raden Said yang merdu itu benar-benar menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten. Bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Tapi Raden Said masih belum menampakkan diri. Banyak tugas yang masih dikerjakannya. Di antaranya menemukan adiknya kembali. Pada akhirnya, dia kembali bersama adiknya yaitu Dewi Rasaulan. Tak terkirakan di betapa bahagianya Adipati Tuban dan istrinya menerima kedatangan putra-putri yang sangat dicintainya itu. Karena Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya, akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri yaitu putra Dewi Rasaulan dan Empu Supa. Dan Raden Said pun meneruskan pengembaraannya. Berdakwah atau menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah sehingga dapat diterima dan dianggap sebagai guru suci setanah Jawa, dan petani, pejabat, pedagang, bangsawan dan raja-raja dapat menerima ajaran Sunan Kalijaga yang berciri khas Jawa namun tetap Islami. Dalam usia lanjut beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir. Hingga sekarang beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Semoga amal perjuangannya diterima di sisi Allah. Terima kasih yang sudah nonton part 3 dari kisah Sunan Kalijaga. Kebangetan jika ada orang yang bilang kalau Sunan Kalijaga wali setan. Jasa Wali Songo sangat mulia, menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bantu support channel ini agar lebih berkembang, supaya dapat memberikan video-video yang lebih baik. Terima kasih. Salam hormat.